Yusuf Kala dukung penuh Anies, Denny Sregar pertarungan orang tua, JK, dan Mega. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Orang mulai menghubung-hubungkan nih, karena Pak JK dekat dengan Pak Anies berteman dengan Pak Rizik Syihab. Ini ada semacam trio nih, 3 orang nih. Benar Anies itu dekat dengan saya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies Baswedan Center diisukan akan didukung penuh oleh Yusuf Kala di kancah pemilihan presiden 2024. Melansir dari era.id, hal itu karena beberapa tahun terakhir gestur politik JK dianggap cenderung sangat dekat ke Anies. Semua dimulai saat Pilgub DKI 2017. Waktu itu, menurut mantan komisaris BUMN Refli Harun, Yusuf Kala dengan terang-terangan memilih berseberangan dengan Jokowi. Ia membuat simbol dukungan ke Anies dengan menyimpan iparnya, Aksa Mahmud, untuk total bekerja memenangkan pasangan Anies Sandi saat itu. Sementara Jokowi saat itu dinilai menjagokan mantan pasangannya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Melihat fenomena ini, Refli menyebut kalau JK akan mati-matian menjadi promotor Anies beberapa tahun ke depan. JK disebut bakal jadi kingmaker untuk memuluskan langkah politiknya. Kekuatan lobby Yusuf Kala dan malang melintangnya pria gaib berdarah Bugis tersebut di dunia politik membuat gerakannya patut untuk diperhitungkan. Refli menambahkan, pengaruh pebisnis yang ekonominya sudah di atas rata-rata dalam Pilpres 2024 memang tak bisa dilepaskan dalam adu kuat dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, kata Refli, pebisnis selalu punya kepentingan dari sana. Nah, para pebisnis ini, menurut Refli, harus pandai melangkah dan menyorot serta mendukung sosok tertentu agar ke depan bisnisnya tak terganggu oleh aturan-aturan yang merugikan. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Denny Sregar mengaku kalau Anies memang gampang diatur JK. Tak seperti Joko Widodo alias Jokowi yang menurut Denny lihai menghindar. Selain itu, kini JK lebih condong hanya mengandalkan Anies sejauh ini. Alasan itu jelas sebab elektabilitas Anies masuk terbilang seksi menurut berbagai survei. Terakhir, Denny menilai kalau Pilpres 2024 kali ini adalah pertarungan orang tua seperti Megawati dan Yusuf Kala. Kalau menurut saya, rakyat harus cerdas. Jangan terlalu naif termakan narasi murahan oposisi seolah ada rakyat awam yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2019 dan 2024 nanti. JK adalah orang yang berperan penting dalam kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 karena JK yang mengusulkan nama Anies dan sekarang banyak orang JK yang berada di balik acara Formula E yang diselenggarakan oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan, bukan? Jadi ingat pernyataan tokoh oposisi Rizal Ramli yang mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh JK adalah bisnis dagang kekuasaan akhir tahun 2020 lalu. Atas kecerdikan JK dalam memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan, Rizal menyebut Yusuf Kala dengan julukan Peng-Peng. Pada tahun 2019 lalu, JK yang pernah menjabat sebagai wapres sebanyak 2 kali adalah salah satu orang yang ikut dalam gugatan Perindo ke MK soal jabatan wapres agar bisa lebih dari 2 kali berturut. Sekalipun JK mengatakan membiarkan proses Anies menjadi gubernur berjalan sendiri, tetapi sebagai wakil presiden ketika itu, sekaligus ketua Dewan Masjid, harusnya JK bisa berbuat lebih dari sekedar diam, menuai badai. Mungkin ini yang sedang terjadi saat ini. Kegogilan HRS dan kekonyolan Anies yang makin akut semua berawal dari Pilkada DKI 2017. Padahal seharusnya negeri ini bisa berlaku adil terhadap Ahok yang saat itu sedang berkasus. Terlalu naif mengatakan jika Ahok yang menang maka akan terjadi keributan yang berdampak pada Jokowi. Pada kenyataannya, keributan itu terus berlangsung hingga kini, karena Pilkada DKI 2017 yang dimenangkan oleh Anies tersebut juga menjadi pengakuan kemenangan politik identitas. Politik ini jugalah yang terus merongrong pemerintahan Jokowi hingga kini. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Karena kalau ternyata di PT yang jualan alat tes termasuk PCR itu ada saham Pak LBP lewat PT Toba Sejahtera. Ada juga saham Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, lewat Yayasan Adaro Bangun Negeri. Ribut lagi. Teori konspirasi kemudian beredar dan makin serem bacanya. Siapa yang salah? Luhut hingga Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis PCR. Denny Sregar, boroknya mulai terbongkar pelan-pelan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Sregar sebut boroknya Luhut dan Erick mulai terbongkar usai nama keduanya terlibat dalam bisnis PCR.
Melansir dari Terkini, kenyataan ini disampaikan oleh Denny dalam video yang diunggah kanal YouTube 2045 TV Selasa 2 November 2021. Kata Denny Siregar, borok-boroknya mulai terbuka. Mau diapain juga orang sudah terlanjur muak, entah karena masyarakat yang mengungkap boroknya atau para menteri yang mengungkap boroknya sendiri. Menurutnya, hal ini disebabkan karena para menteri memiliki ego sektoral sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa hilang karena mereka coba mencari keuntungan. Menurut Denny Siregar, hal tersebut bukan karena korupsi uang. Mereka, para menteri, korupsi kebijakan, dan ini sudah dipupuk sejak Orde Baru. Diketahui nama Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir disebut sebagai pejabat yang ikut meraup keuntungan dalam bisnis tes PCR selama pandemi. Terdapat saham Luhut di sana lewat PT Tobas Sejahtera, sedangkan Erick Thohir masuk melalui sang kakak Boy Thohir lewat PT Adari Bangun Negeri, yayasan afiliasi dari Adaro Energy. Denny pun mengatakan bahwa dirinya membela kebijakan pemerintah, tetapi dirinya enggan untuk membela oknum pejabat demi keuntungan pribadi. Menurut Denny, menteri harus mempunyai budaya malu dan harus dipupuk sejak dini. Kalau sudah ada gesekan sejak awal, mending mundur saja. Biar jelas sekalian, ketimbang kalian para menteri masih ngotot dengan jabatan dan mengajari rakyat untuk tebal muka meski dapat tamparan keras di wajah. Kalau serakah, jangan salahkan rakyat yang bikin saluran komunikasi sendiri, yang bisa membongkar semua yang tersembunyi rapat-rapat. Kata Denny, saya bela pemerintah soal kebijakan, tapi saya nggak bela oknum pejabat demi keuntungan pribadi, tuturnya. Sebelumnya, isu reshuffle sudah gempar diberitakan saat video Jokowi memarahi para menterinya tersebut. Pak D dengan garang menunjuk para menterinya dan menyebut mereka tidak memiliki sense of humanity. Meski Jokowi sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk memulihkan ekonomi imbas corona, faktanya hanya berapa persen yang tersalurkan. Apa kerja menteri selama ini? Andai kata mereka terkendala aturan yang tumpang tindih, mereka masih bisa mengajukan perpres, mengeluarkan permen, dan sebagainya. Memang seluruh bangsa ini dilanda ketidakpastian. Belum ada yang tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Semuanya masih perkiraan. Belum ada hasil studi yang benar-benar valid. Semua masih mereka-reka. Semua masih meraba. Yang pasti pandemi kali ini benar-benar telah mengguncang dunia dan juga telah mengubah peradaban biliaran penduduknya. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi kali ini. Keadaan seperti ini tentu menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi siapapun. Dan itu pula sebabnya seluruh pemimpin dunia bekerja keras mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan perekonomian negaranya. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Ratusan triliunan rupiah telah ia gelontorkan untuk stimulus ekonomi demi meredam dampak COVID-19. Namun ternyata kerja keras Presiden itu tidak diimbangi oleh para pembantunya. Dan sekarang malah muncul juga isu bahwa menteri terlibat dalam bisnis PCR. Sesungguhnya secara kasat mata pun kita dapat melihat segala kesemrawutan itu. Benar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut, bahwa ada beberapa menterinya yang tidak memiliki sense of crisis. Mereka tidak mampu membaca perasaan Presiden. Masing-masing menteri bekerja sesuai dengan perasaannya masing-masing. Menteri yang semacam ini yang tidak dibutuhkan oleh rakyat, yang hanya menjadi beban Presiden Jokowi dan harus dipecat secepat mungkin. Jika tidak, para korporat tersebut akan menjadi mimpi buruk bangsa. Begitulah kura-kura.